selalu menyertai kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan atau kita berdoa dulu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, begitu besar kasih Tuhan kepada kami, sehingga Engkau bangunkan kami di pagi yang indah ini Tuhan. Sampai detik ini, sampai siang hari ini Engkau beri kesehatan umur panjang, sehingga kami dapat hadir bersukacita dan mendengar firman-Mu pada tempat Yonah Pranayati sekeluarga di sini. Ini semua Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan tidak lama lagi akan menghubungi firman-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang berdosa ini Tuhan. Engkau urapi Tuhan, biar Roh Kudus-Mu hadir Tuhan di tengah-tengah kami yang hadir di sini Tuhan. Biar kami dapat mengenalkan firman-Mu Tuhan, dapat mengerti semua kan firman-Mu Tuhan. Tolonglah urapi kami Tuhan, baik kami mendengar maupun kami yang menyampaikan dan hamba-Mu Bapak Pendeta yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan hanya di dalam anak Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Saya ulangi lagi pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini tempat Yonah Pranayati di sini, yaitu saya juga sampai menelpon Pak Ketua Lingkungan, yaitu apa yang sebenarnya pembacaan kita hari ini. Ini saya menelpon kata Pak Ketua Lingkungan, yaitu terdapat dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang 34, 35 dan 36 yang kita bersama-sama pada siang hari ini menumuinya. Saya membaca ulang lagi, yaitu dengan perikop, yaitu Yesus menyembuhkan orang sakit di Genesaret. Ayat yang ke-34. Setiba di seberang mereka mendarat di Genesaret. Pada ayat yang ke-35. Ketika Yesus dikenal oleh ketika Yesus dikenal oleh orang di tempat itu, mereka memberitahukannya kepada seluruh daerah itu. Maka seluruh orang yang sakit dibawa kepadanya. Ayat yang ke-36. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamah jubahnya akan mendapat kesembuhan. Terima kasih. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pasal ke-14 ini, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret ini, yaitu Yesus sudah menyembuhkan orang pada pasal sebelumnya, pasal ke-14, pasal 44. Dengan perikop pasal ke-4 itu sebelum pasal 14, yaitu kita Yesus menyembuhkan orang banyak dan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Maka tersiarlah Yesus di seluruh Syria, di Saria dan di Galilea dan Dekapolis dan Yerusalem dan Yudea. Di sini Yesus sebelum sampai di Genesaret itu dia sudah banyak membuat mujizat, memberi kesembuhan untuk orang banyak. Itu orang sakit ayan, lumpuh, buta, dan anak kepala rumah ibadah yang menderita sakit 12 tahun pendarahan. Ini yang mujizat yang dibuat Tuhan Yesus sebelum dia sampai di Genesaret. Inilah mungkin tersebar di Genesaret itu mujizat sukses Tuhan Yesus menyembuhkan orang banyak. Inilah yang antusias mereka begitu mendengar Tuhan Yesus datang, mereka datang bersama-sama mohon, yaitu kesembuhan dari Tuhan. Bayangkan yang nomor 35 ini kita juga bisa membaca. Mereka tahu siapa Yesus dan mereka mengenal Yesus sesungguhnya.
Ia adalah Mesias. Mereka membawa orang banyak ke seluruh Genesaret itu, semua yang sakit akan mendapat kesembuhan. Ini pasal yang ke-35. Nah, kita juga membaca pasal yang ke-36. Mereka memohon diperkenankan menyamah jubahnya. Mereka sembuh. Nah, ayat yang ke-36 ini, bayangkan mungkin saya juga gak mengerti waktu itu jubah. Saya lihat juga di YouTube sepertinya jubah itu Mumbai, ya. Mumbai, ya. Ada saya lihat. Nah, seperti ini Mumbai itu, kalau saya lihat itu di YouTube, apa benar salah? Tapi nanti pendeta yang menerangkan untuk kita atau menyampaikan. Ini misal dikasih sanger, kalau nggak salah saya lihat di YouTube. Nah, ini di dalam pembacaan kita ini saya juga ada mencatat, yaitu ada pasal yang 9 ayat yang ke-18. Sebelum ayat yang ke-14 ini saya ada juga membaca, yaitu anak seorang kepala rumah ibadah ini pendarahan 12 tahun. Ini kalau saya lihat sama, dia menjamah jubah juga. Tuhan, begitu iman anak ini, perempuan ini, sampai dia menjamah jubah dari belakang. Tapi saya ini ada catat dan coba membacanya. Anak kepala ibadat sakit pendarahan selama 12 tahun, maju mendekati Yesus. Dari belakang dia menjamah jubahnya. Nah, ayat ke-21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Yesus berpaling dan memandang kepadanya. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat ini engkau akan sembuh. Ini sama seperti mereka di Genesaret. Tapi kalau anak perempuan yang pendarahan ini, dia menjamah jubah Yesus dari belakang. Kalau ini mereka, kalau yang 36 ini ayat ke-36, mereka memohon, cuma menjamah jubah Tuhan Yesus, mereka sembuh. Ada persamaan. Iman mereka ini sama, karena iman mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Bukan main imannya mereka. Kita acungkan jempol di jemaat di Genesaret ini. Mungkin saya juga membaca apa itu iman dan apa itu jubah tadi. Saya ada mencatat, yaitu iman adalah dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman. Kita tahu Bapak iman-iman kita banyak sekali tertera di Alkitab. Jadi saya catat sedikit tadi ada baca, yaitu Bapak Abraham sebagai bapak iman kita. Banyak Musa, Nuh juga karena imannya sebelum air bah Tuhan berpesan kepada Nuh, yaitu dia menyiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Inilah iman Nabi Nuh. Musa saya ada baca juga, yaitu Musa begitu lahir, sebenarnya dia disembunyikan oleh ibunya atau keluarganya selama 3 bulan kalau tidak salah saya kemarin bacanya. Karena mereka tidak takut menyembunyikan Musa dengan raja. Ini perintah raja, anak-anak laki-laki harus dibunuh. Tapi mereka tidak takut karena imannya Musa itu disembunyikan mereka. Nah, itu saya ada baca juga iman, yaitu
Habel juga saya ada baca Habel. Habel itu karena imannya dia mempersembahkan persembahan untuk Tuhan lebih bagus daripada punya kain. Inilah imannya Habel. Kita bisa melihat apa iman-iman kita di sini. Sarah, ada juga saya Sarah membaca imannya Sarah. Kita tahu Sarah sudah umurnya tidak mungkin mempunyai keturunan, tapi karena imannya dia mempunyai keturunan anak cucu. Inilah iman. Kadang-kadang iman itu kalau kita maaf, saya membaca Jumbai tadi, Jumbai. Saya ada membaca di Bilangan pasal 15 kalau tidak salah, ayat yang ke-37. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jubah pada puncak baju mereka turun temurun, dan jubah-jubah itu puncaknya harus dibubuh benang ungu dan jangke biruan. Ini tertera di kitab Perjanjian Lama, terdapat di Ulangan. Saya ada baca juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang tak ialah pada dasarnya kita manusia ini percaya itu ada alasannya. Buktinya sulit sekali kita percaya yang tidak ada dasarnya. Ini kita manusia, tapi tidak semua. Mudah-mudahan kami yakin kita yang hadir di sini semua mempunyai iman, dan kita semua mempunyai permasalahan atau menderita sakit. Kita berdoa dengan Tuhan, dengan iman kita mendapat kesembuhan. Saya yakin Bapak Ibu hadir di sini semua pernah yang nampaknya mendapat kesulitan atau masalah di dalam kehidupan kita. Tapi kita hanya bersandar kepada Tuhan. Tidak ada satu dengan kita bersandar, karena kalau kita bersandar dengan manusia bisa kita dikecewakan, tapi Tuhan tidak pernah sama sekali mengecewakan. Asal kita bersandar dengan Dia, menaruh harapan selalu dengan Dia, Tuhan pasti menyertai kita. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, yaitu pada hari ini, yaitu marilah kita datang membawa iman kita kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti membuka pintu untuk kita bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada sore hari ini, sekarang dan selamanya. Amin.